Iya, bagus banget guys. Oke, hari ini kita keluarnya agak siang. Ini waktu udah menunjukkan jam 11 dan kita akan ke Grand Deck-nya Galaxy Macau. Ini yang benar-benar semua orang-orang tunggu, yang katanya tempatnya tuh bagus banget. Jadi kita mau ke sono. Ini kita langsung dikasih ininya dari hotel karena kita nginepnya di Broadway Macau itu masih satu grup dengan Galaxy Group gitu. Nah, jadi kita udah dikasih ini resort deck-nya, itu arahnya kemana kita tinggal ngikutin aja. Mantap. Jadi untuk petunjuk lokasinya ini jelas banget. Ini udah ada bahasa Inggris sama bahasa merekanya, kantonnya, dan ini benar-benar jelas banget. Kita tinggal ikutin aja. Maybe kamu mau kemana? Berenang. Oke, ini perjalanan menuju Grand Resort Deck-nya. Jadi di sini udah tertulis jelas, jadi kita tinggal ngikutin aja. Wow, gila pemandangannya. Tapi menurut gue pribadi lebih cakep kalau pas lagi malam sih. Tuh. Kalau siang ya udah, karena lampu nyala semua, nggak terlalu nggak mainin lighting begitulah. Oke, gue lagi sama Bibi. Bibi, hai, hello. Yang lain tim mager lagi males jalan, jadi udahlah. Saint Laurent. Jadi kalau menurut petunjuk di kartu ini kita harus menuju ke Hotel Okura. Nah, kita lagi jalan, kita lagi cari arah ke Hotel Okuranya kemana. Lurus terus kita menuju ke arah sana untuk menuju ke Hotel Okura. Oke, kita langsung lurus ke sana. Petunjuknya cukup jelas guys, jadi nggak usah khawatir. Cuman kalau misalnya mau ke Grand Resort Deck ini kayaknya lebih baik pakai baju lengkap dulu sih. Ini anak gua kedinginan, salah kostum. Oke, ternyata dari Okura itu harus naik lift. Jadi kita naik lift ke lantai 2. Dan situ langsung katanya udah nyampe ke Grand Resort Deck. Let's try. Oke, masuknya jadi kita perlu kasih lihat kunci kamarnya kita dan dia memvalidasi. Dan habis itu kita udah langsung sampai di Grand Resort Deck. Belum kelihatan apa-apa sih guys. Cuman kita lihat mapsnya. Buset, gede banget. Where are we? Kita berada. Hah, kita di mana? Oh, nih, here. Oh, kita di sini. Dan ini masih gede banget, berarti belakang dong. Oh, depan sini langsung ini harusnya. Oke, yuk kita lihat ke sana yuk. Oh, gila gede banget guys. Oh, ada buat berenang anak juga. Dan untuk towelnya kita bisa minta dari sini. Sama satu. Oke, ini ada tempat main waterpark buat anak-anaknya juga. Wah, ini sih bocah gue seneng banget ya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu bawa anduk. Ini kita udah disediain anduk. Jadi teman-teman cukup bawa baju ganti sama diri aja gitu. Dan di sini bener-bener luas banget. Ini kayaknya bisa gue kategoriin the bestnya kolam renang so far yang pernah gue masukin sih. Gila guys, beneran gede banget. Ini gue aja juga bingung ini kemana. Itu udah enggak? Kok di samping sini?
Gila, bagus banget guys. Ternyata di sini ada kolam arus. Ini gila bagus banget guys. Bener-bener bagus banget, perfect banget. Terus ini juga ada kolam ini, dan ini bener-bener kids friendly banget, family friendly banget. Yeah. Woohoo. Ilan. Hai. Hai. Yeay. Berisik kau foto. Yeay. Oke, kerennya Grand Deck ini sendiri. Ini baju renang kita yang udah basah. Kita masukin aja guys. Terus kita tekan selama 8 detik. Sini juga ada basic instructionnya. Kalau udah 8 detik ya, kita boleh angkat. Nice, langsung kering guys, keren banget. Keren banget kayaknya. Iya. Oke, kita sekarang udah nyampe di Taipa Village. Itu cukup jalan sekitar kurang lebih 13 menit lah ya untuk nyampe ke tempat ini. Yuk kita lihat ada apa aja. Oke, kita sekarang udah ada di Taipa Village atau Rua de Chunhua. Ini tempatnya full makanan guys. Jadi ini bakal banyak banget makanan-makanan di mari. Kita lihat ada apa aja. Oke, welcome to Taipa Village. Kita sekarang lagi mau kulineran. Dapet Lord Stowe Bakery. Kita coba tes ini ya. Nice. Yaudah, ntar kita baru makan ntar ya. Gimana Bi? Enak ya? Enak. Bagi Dedi, boleh? Oke, ini Lord Stowe, ekstrak dari Lord Stowe. Kita mau coba ini rasanya kayak gimana. Konon katanya ini yang paling enak di Makau. Gue belum pernah coba. Oke, dari teksturnya sih menarik jujur. Kita coba ya. Ya, enak banget. Benar-benar gue baru menyicip dikit aja itu udah enak. Ini lebih enak daripada yang menurut gue lebih enak daripada bake house yang ada di Hong Kong. You must try guys. Guys, gue menemukan Nike Store. Ini Nike Store konsepnya cukup unik di gedung agak tua begitu. Terus abis itu di pinggir jalan banget. Nah, kita mau coba datang ke sini ya guys.
Oke, sekarang kita lagi di Nike Store-nya. Oke, ini yang mereka udah sale. Ini 599. Ini sekitar 1 jutaan. Dan ini belum termasuk extra diskon ya guys. Terus ini ada juga yang modelan kayak gini. M2K Techno. Wow, gila, ini Nike gue belum pernah lihat ada di Jakarta. Nah, ini ada Vomero. Ini sekitar 2 jutaan. Tapi ini belum termasuk harga diskon ya guys. Jadi masih bisa diskon-diskonan lagi. Terus juga ada Nike Dunk. Nike Dunk ini cuma 700.000 sekitar 1,4 lah kalau misalnya itu, karena kan 1 MOP itu 2000. Terus kita juga menemukan Nike Dunk yang kayak gini, yang ininya swoosh-nya kayak ambushnya Nike Dunk High Ambush 649 sekitar 1,2, dan itu belum termasuk diskon tambahan kalau misalnya teman-teman beli berapa lagi, beli lebih daripada 1. 899. Nice, kita lihat ada apa lagi. Nah, buat pencinta lari, ini Nike Zoom X ini cuma 2.100.000, 2.300.000 lah kurang lebih. Terus kita lihat ada apa lagi. Menemukan Nike Jordan ini Jordan sandals buat cewek ini. Tapi dalamnya empuk banget guys. Ini harganya sekitar 800 ribuan. Gue menemukan jaket ini juga. Jaket sini jadi harganya 4 juta. Iya, 2099 jadi sekitar 4 jutaan lah. Kita ngelihat jersey Kevin Durant. Berapa harganya? 1099, sekitar ya kurang lebih 2 jutaan. Kita ke bagian section sepatu cowok. Nah, 749 sekitar 1,4an lah kurang lebih. Nah, ini juga ada 659 sekitar 1,3an lah kurang lebih, atau 1,4 lah. Oke, ini 800 sekitar 1,6an. Sorry, gue lagi hitung cepet. 800 1,6an. Ini 1,6an semua. Nice guys. Terus gue juga menemukan Jordan ini. Nice. Ini Air PF. Iya, Jordan Air PF. Ini harganya 749, 750 kali 2 1,5an lah kurang lebih 1,5 juta. Oke, kalau di sini Air Max DN kayaknya nggak terlalu laku guys. Ini harganya 1.100, jadi sekitar 2 juta, 2.200, 2.300 lah kurang lebih. Kita lagi keliling-keliling posisinya, dan tadi kita baru nyobain Lotsto Bakery, dan kita lagi mau cari lagi nih. Kayaknya ini masih banyak toko-toko yang bisa kita explore, nggak cuma di satu gang tapi ada di beberapa gang. Let's check it out. Oke, ternyata di gang sebelahnya agak lumayan kosong, jadi nggak terlalu banyak varian makanan segala macam, nggak terlalu banyak lah guys. Ternyata ada gacha juga guys. Ada Sanrio-nya banyak sini sih. Nice. Untuk harganya 5 mop itu 1 koin, 10 mop 2 koin, kelipatannya 20 mop itu 4 koin, jadi satunya kurang lebih 5 mop lah. Tapi bener-bener isinya tuh banyak banget. Tuh ada yang Iron Man, terus ini ada yang Fat Panda juga, gue lupa namanya, sorry guys. Banyak juga nih. Ini kayak Dino yang di KKV bukan? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini kok tempatnya kecil, kok tempatnya ini nggak ada tempat makannya segala macam. Jadi kalau di sini itu ternyata kalau misal kita belinya di gang sebelah,
disediakan kayak misalnya taman-taman kayak begini. Nah, di taman-taman kayak begini teman-teman itu bisa banget duduk-duduk, bisa banget ibaratnya duduk sambil makan karena disediakan banyak-banyak bangku seperti kayak gini. Oke, di sini tuh banyak banget yang jual-jual jeroan gitu. Kebetulan gue nggak makan jeroan, tapi ini katanya terkenal enak. Terus sampai artis-artis pada datang, Angela Baby. Masih saya gue nggak tahu. Nah, kalau ini yang terkenal banget di TikTok, Laudai Beef Oval. Wow, itu sih rame banget sih. Kalau dari baunya sih bener-bener khas jeroan banget. So far teman-teman bisa banget datengin ke sini kalau misalnya teman-teman lagi mau wisata kuliner ala-ala Makau, itu lengkap banget. Itu cuma sekitar 13 menit jalan dari Galaxy Hotel. Nah, kalau misalnya untuk bus itu teman-teman jadi harus ke Makau Ferry Terminal dulu katanya. Kalau ada menurut petunjuk orang-orang ini hotelnya, dari Makau Ferry Terminal itu tinggal jalan kaki ke sini. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman kuat jalan, nah teman-teman bisa banget jalan ke sini gitu loh. Jalan ke sini itu cuma 13 menit dan jalanannya itu rata, nggak gerudak-geradak, nggak turun naik dikit adalah gitu loh. Tetapi nggak terlalu ekstrim yang bikin kuras tenaga teman-teman banget gitu. Jadi bolehlah kalau misalnya teman-teman mau kemari untuk wisata kuliner. Nah, di tengah-tengah gini itu banyak banget yang namanya itu kayak tempat duduk gitulah. Disediakan banyak banget tempat duduk buat kalau misalnya orang-orang yang udah beli, udah jajan. Nah, mereka itu lebih banyak tuh kayak duduk-duduk lah di sini karena memang karena keterbatasan tempat, jadi nggak ada tempat. Mereka di sini disediain banyak tempat duduk nih buat kalau misalnya teman-teman makan mau duduk sini boleh banget. Nah, kayak gini-gini juga banyak dessert guys, dan ini seger-seger banget. Harganya tuh range-nya dari 25 sampai 35 lah kurang lebih. Oke, kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke Makau, ini pasti bakal banyak banget graffiti kayak begini. Nah, ini kenapa Makau tuh sangat bener-bener kota yang artsy, cantik banget. Yang teman-teman wajib banget kunjungin kalau misalnya teman-teman lagi ke Hong Kong. Kalau misalnya teman-teman langsung mau ke sini pun juga boleh. Di sini kan juga ada airportnya. Cuman kayaknya penerbangannya jauh lebih dikit. Jadi rata-rata tuh semua orang itu kalau misalnya mau ke Makau itu harus ke Hong Kong terlebih dahulu gitu. Jadi dari Hong Kong baru nyambung lagi ke Makau. Oke, abis ini kita kemana? Kayaknya kita akan keluar masuk hotel untuk lihat-lihat fasilitas hotel. Mau ikutan? Check it out. Oke, sekarang kita lagi ada di Venetian Hotel. Dan perlu teman-teman tahu kalau misalnya dulu itu mungkin ada ya ada yang namanya tuh kayak misalnya bus dari hotel ke hotel itu free shuttle gitu. Kalau sekarang update Makau 2025 free shuttle itu udah nggak ada guys gitu. Jadi kalau misalnya mau dari hotel ke hotel itu udah nggak bisa. Jadi udah tidak disediakan free shuttle-nya lagi gitu. Jadi pilihannya itu kalau mau berpindah dari satu resort ke resort yang lain, dari hotel yang lain, teman-teman harus nyewa taksi gitu. Atau enggak kalau misalnya mau cara gratis dan murah tapi ya cukup agak lumayan bolak-balik posisinya gitu. Nah, jadi teman-teman perlu banget yang namanya itu pergi ke ferry lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu di mari, nah teman-teman bisa kemana-mana tuh bisa ke ferry ke dermaga ferry terlebih dahulu, Makau ferry terlebih dahulu. Terus abis itu nah di sana kan banyak bus gratis. Nah, di sana bus gratis baru teman-teman bisa naik dari sana posisinya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman waktunya lumayan mepet, teman-teman tuh bisa banget untuk teman-teman bisa naik taksi gitu loh pilihannya gitu. Jadi udah nggak ada free shuttle lagi. Jadi teman-teman kalau yang dulu itu free shuttle itu dari hotel ke hotel masih gratis, sekarang sudah enggak gitu. Oke, untuk Hotel Venetian ini sendiri sebenarnya konsepnya itu bergaya Eropa banget. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini,
Ini sebenarnya cuma lampu doang, ini bukan langit yang asli gitu. Tapi dekorasinya bener-bener really great. Kayak misalnya detail-detail kecilnya pun itu sangat diperhatikan banget. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau pergi ke Macau itu wajib banget itu mengunjungi The Venetian Macau gitu. Nah, di samping Venetian itu sendiri itu ada yang namanya Londoners sama The Parisian gitu, dengan setiap ikon-ikon hotelnya itu yang berbeda-beda. Apakah teman-teman perlu nginep? Teman-teman nggak perlu nginep. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nginep, misalnya teman-teman nginepnya di tempat lain gitu segala macam, nah teman-teman bisa banget untuk mengunjungi mall ini secara gratis gitu. So, what do you feel about this look? Ini menurut gue pribadi cantik banget. Terus kalau misalnya di tengah-tengah teman-teman bisa ngeliat tuh, ini juga ada kanal untuk perahunya untuk teman-teman bisa naikin, tapi ya dengan perlu merogoh kocek ya gitu, dan tidak gratis. Oke, ini untuk tiket dari gondolanya sendiri, teman-teman bisa pause kalau mau lihat. Hampir sama kayak Galaxy, itu banyak banget brand-brand yang kasarannya luar biasa bagus banget gitu. Ini kayak ini NBA Atelier, jujur gue pribadi juga tidak pernah melihat ini di Indonesia, ternyata di sini udah ada. Nice. Nah, perahunya kayak gitu guys. Lihat yang bakal buka. Oke, hello. Sekarang kita lagi mau menuju ke Parisian dan ke Londoners. Sekarang di sini udah pukul jam 10, makanya di sini toko-toko udah pada tutup semua gitu. Tapi kalau misalnya ini event toko-toko udah pada tutup, tapi juga tetap masih lampu-lampu pada nyala semua gitu. Karena kan di bawah ada kasino yang hampir buka 24 jam. Oke, sekarang kita lagi mau menuju ke Londoners. Itu ya hampir sama sih. Semuanya itu toko-toko barang-barang yang mewah-mewah dan yang benar-benar branded banget, kayak Bottega Veneta. Terus juga Chanel itu juga ada. Tapi benar-benar dekorasinya itu jauh beda banget sama Venetian. Kalau Venetian kan gaya Eropa, kalau Londoner itu lebih ke arah gaya-gaya English style kayak gitu. Kayak lampu-lampunya itu kayak gini. Tapi Londoner masih dalam tahap pembangunan banget, karena kayak Grand Canal juga itu masih dibangun posisinya. Dan kita lihat nih bakal ada pembangunan apa lagi nih di Londoner. Dekor kereta guys. The next station is the London. 여기 예쁠 거 Oke, sekarang kita berada di tengah-tengahnya Cotai Strip area, yang dimana di sini langsung ada view-nya si Parisian, terus abis itu juga ada view-nya langsung The Londoners di bagian belakang sini. Dan kasarannya this is the best spot kalau misalnya teman-teman mau foto-foto di Macau. Teman-teman belum ke Macau kalau teman-teman belum foto di sini gitu loh, karena ini benar-benar langsung view-nya Cotai Strip. Nah, untuk kesininya gimana aksesnya? Aksesnya itu berada di jembatan dari Venetian menuju ke Londoners. Nah, jadi di tengah-tengah gitu itu ada tempat buat smoking. Nah, di tempat smoking inilah tempatnya. Nah, itu jadi teman-teman bisa lihat view-nya benar-benar bagus banget gitu loh. Buat gue pribadi, Macau itu baru hidup ketika malam-malam. Jadi kalau misalnya siang-siang gitu lampunya kan gak banyak nyala gitu. Tapi kalau di sini lampunya tuh udah pada nyala semua. Jadi teman-teman wajib banget kunjungin Cotai Strip area itu ketika malam. Oke.
thank you buat untuk teman-teman yang udah menonton hari ini, dan kasarannya HKD kali ini Macau trip ini malam terakhir kita di Mari, dan kita bener-bener happy banget karena bisa mengeksplor Macau lebih lagi. Itu event agak-agak rempong dengan kids, tapi buat gue pribadi Macau itu selalu punya tempat spesial di hati gue karena makanannya enak gitu. Kekurangannya cuma satu, mahal. jadi kasarannya kalau untuk makanan-makanan di sini itu sendiri semua berkisar 50 HKD ke atas, dan itu gue belum pernah menemukan makanan yang di bawah 50 HKD gitu. Jadi event di pinggir jalan pun itu pasti minimal 55 HKD, dan itu udah tergolong murah di Mari gitu. Oke, jadi untuk sekarang kita mau jalan kemana habis ini? Besok kita akan balik ke Hong Kong. See you on the next video and bye-bye.